Hai, kita ketemu lagi ya anak-anak dengan bab terakhir di kelas 9 pada semester 2 ini. Semangat! Akhirnya kita masuk pada bab 6, bangun ruang sisi lengkung. Masih dengan Ibu Kris tentunya. Pada video kali ini, kalian akan memulai dengan bagian pertama dari bab 6, bangun ruang sisi lengkung, yaitu mengenai tabung. Seperti biasa, Ibu akan beritahukan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama, memahami unsur-unsur dan jaring-jaring tabung. Yang kedua, menentukan luas permukaan tabung. Kemudian yang ketiga, menentukan volume tabung. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh benda-benda berbentuk tabung yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya masih banyak lagi benda-benda di sekitarmu yang berbentuk tabung ya. Oke, apa itu tabung? Mari kita lihat sama-sama. Unsur-unsur tabung. Jika dilihat dari sketsa 2 dimensi, maka bentuk tabung itu seperti ini. Tabung terdiri dari bidang atas yang disebut tutup tabung dan bidang alas. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Pada tutup dan alas tabung ada jari-jari dan diameter. Panjang jari-jari adalah setengah dari diameter dan berlaku sebaliknya. Panjang diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Oke. Unsur berikutnya adalah selimut tabung, yaitu berupa bidang lengkung yang menyelimuti tabung. Dan kemudian tinggi tabung. Oke, ini adalah unsur-unsur dari tabung. Jika tabung ini dibuka menurut bidang atas atau tutup dan bidang alas serta dipotong sepanjang garis tinggi pada selimut tabung, maka akan menjadi seperti ini. Perhatikan, tutup dan alas tabung berbentuk lingkaran yang saling kongruen. Jadi bentuknya sama, ukurannya juga sama. Berjari-jari R. Sedangkan selimut tabung ternyata berbentuk persegi panjang, ya, yang digulung mengikuti keliling lingkarannya. Dengan panjang selimutnya sama dengan keliling lingkaran yang berjari-jari R. Ya, keliling lingkaran adalah 2πr dan lebar selimut tabung sama dengan tingginya tabung. Nah, gambar tabung yang sudah dibuka ini dinamakan jaring-jaring tabung ya. Makanya, tabung itu didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 lingkaran yang saling sejajar dan kongruen serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke, demikianlah perkenalan singkat dengan tabung ya. Semoga bisa kalian pahami. Berikutnya kita akan melihat luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan adalah jumlah luas dari seluruh bidang permukaan suatu bangun ruang. Perhatikan jaring-jaring tabung. Tabung terdiri dari bidang alas, bidang tutup, serta selimut tabung. Oleh sebab itu, luas permukaan tabung dihitung dengan rumus luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Nah, perhatikan akan Ibu jabarkan sampai kita mendapatkan rumus dari luas permukaan tabungnya ya. Alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Sehingga rumus ini bisa dijabarkan ya, luas lingkaran ditambah luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Ingat bahwa luas lingkaran itu rumusnya adalah πr kuadrat, sedangkan luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Dengan demikian, rumus ini bisa diturunkan. Ya, kita jabarkan satu-satu. Luas lingkaran adalah πr kuadrat ditambah dengan luas lingkaran lagi πr kuadrat ditambah lagi dengan luas persegi panjang. Nah, pada selimut tabung
Panjang selimut adalah 2 PR dan lebar selimut adalah T. Sehingga bisa dituliskan, ya, panjang kali lebar, 2 PR dikali T. Berikutnya kita akan sederhanakan penulisan ini menggunakan konsep aljabar. Kedua suku ini sejenis ya, karena variabel dan pangkat variabelnya sama, PR kuadrat. Nah, sehingga PR kuadrat ditambah PR kuadrat hasilnya menjadi 2 PR kuadrat ditambah dengan 2 PR dikali T. Oke, kita akan membuat bentuk ini lebih sederhana lagi. Perhatikan, pada kedua suku ini ada yang sama. Di sini 2 PR ya, sama. Jadi kita bisa keluarkan 2 PR. Nah, untuk suku yang pertama dikeluarkan 2 PR, maka R-nya sisa 1. Kemudian ditambah dengan, ya, suku yang kedua ini 2 PR kita keluarkan, sisanya adalah T. Jadi didapatkan luas permukaan tabung atau disimbolkan dengan L huruf besar sama dengan 2 PR dikali R tambah T, dengan keterangan L sama dengan luas, kemudian R adalah jari-jari, lalu T itu adalah tinggi, dan Pi, nilai Pi 22/7 atau 3,14. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Berikutnya kita akan lihat volume tabung. Volume adalah isi atau kapasitas ruang yang dapat ditempati pada suatu bangun ruang. Perhatikan sebuah tabung berjari-jari R dan tinggi tabungnya adalah T. Maka volume tabung dapat dihitung dengan rumus luas alas dikali tinggi. Nah, ingat kembali bahwa alas tabung berbentuk lingkaran. Sehingga luas alas di sini sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat ya, dikalikan dengan tingginya tabung atau T. Berikutnya kita sederhanakan menjadi, ya, PR kuadrat T. Inilah rumus dari volume tabung. Keterangan V untuk volume, yang lainnya sama ya, R untuk jari-jari tabung dan T untuk tinggi tabung. Sedangkan nilai Pi 22/7 atau 3,14. Berikutnya kita lihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan tabung. Contoh yang pertama, menghitung luas permukaan tabung. Perhatikan gambar. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Oke, kita jawab ya. Pada gambar di sini terlihat bahwa jari-jari tabung sama dengan 7 cm. Kemudian tinggi tabung sama dengan 10 cm. Nah, di sini jari-jarinya 7 ya. Jadi nilai Pi yang akan kita gunakan adalah yang 22/7. Kenapa? Karena di sini ada yang bisa dibagi 7. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung. L ya. Penyelesaian luas permukaan tabung adalah 2 PR kali R ditambah T. Ya, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jadi luas sama dengan 2 dikali Pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7 kali R ditambah T, R-nya 7, T-nya 10. Oke, kita hitung 7 dibagi 7, sisanya 1 ya. Berikutnya, luas sama dengan, ya, 2 dikali 22, 44 ya. Dikali 1 tetap 44. Kemudian dikalikan dengan yang di dalam kurung ini kita jumlahkan, 7 ditambah 10 adalah 17. 44 dikali 17 adalah 748. Jangan lupa satuan luas adalah cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung yang berjari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm adalah 748 cm persegi. Kita lihat contoh kedua. Masih tentang luas permukaan, tetapi di sini tabung tanpa tutup ya. Perhatikan gambarnya. Sebuah tabung tanpa tutup dengan diameter 10 cm dan tinggi tabung diketahui 20 cm. Tentukanlah luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut. Sekarang kita jawab. Diketahui diameter sama dengan 10 cm. Jadi D sama dengan 10 cm ya. Nah, berarti
jari-jarinya adalah 5 cm. Kenapa? Karena jari-jari adalah setengahnya diameter. Jadi kalau diameternya 10, maka setengah dari 10 adalah 5. Inilah panjang jari-jari tabung ini. Berikutnya, tinggi tabung T sama dengan 20 cm. Karena 5 ataupun 20 itu tidak bisa dibagi 7, maka nilai pi yang akan kita gunakan adalah 3,14. Yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Penyelesaian. Di sini Ibu akan menampilkan jaring-jaring tabung tanpa tutup. Jadi hanya terdiri dari alas dan selimut tabung. Ingat konsep menghitung luas permukaan. Luas permukaan adalah jumlah luas seluruh permukaan dari suatu bangun datar. Jadi kalau tabung tanpa tutup, maka luas permukaannya adalah luas alas ditambah dengan luas selimut tanpa tutup ya. Oke, sekarang kita jabarkan. Luas alas, alasnya adalah lingkaran. Berarti luas lingkaran sama dengan PR kuadrat ya. Ditambah dengan luas selimut. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2 PR dan lebarnya adalah T. Jadi 2 PR kali T. Nah, berikutnya tinggal kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama PR kuadrat. Pi-nya 3,14 kali R kuadrat. R-nya 5 ya, berarti 5 kali 5. Ditambah dengan 2 PR kali T. Berarti 2 kali 3,14 kali 5 kali T. T-nya adalah 20 ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 3,14 kali 5 dikalikan lagi dengan 5, hasilnya adalah 78,5. Ditambah dengan 5 dikali 20 itu 100, 100 dikali 2 itu 200, 200 dikali 3,14 hasilnya adalah 628. Terakhir tinggal kita jumlahkan. 78,5 ditambah 628 sama dengan 706,5 cm persegi. Ya, inilah luas tabung tanpa tutup yang berdiameter 10 cm atau jari-jari 5 cm dan tingginya 20 cm. Bisa dipahami kan? Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Ini berkaitan dengan volume tabung ya. Menghitung jari-jari tabung jika volume tabung diketahui. Sebuah tabung diketahui volumenya 1570 cm3 dan tingginya 5 cm. Tentukan panjang jari-jari tabung tersebut. Dengan nilai pi sudah ditentukan di soal yaitu 3,14. Kita jawab. Diketahui volume berarti V 1570 cm3. Kemudian tinggi T sama dengan 5 cm dan nilai pi ditentukan 3,14. Pertanyaannya adalah tentukan jari-jari R ya. Penyelesaian. Karena di sini berkaitan dengan volume, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan rumus dari volume tabung. Nah, volume tabung rumusnya adalah PR kuadrat T. V sudah diketahui 1570 sama dengan Pi-nya sudah ditentukan 3,14 kali R kuadrat, R-nya yang masih akan kita cari, kali T. T-nya adalah 5. Berikutnya kita hitung 3,14 dikali 5 hasilnya adalah 15,7 kali R kuadrat ya. R kuadrat sama dengan 1570 dibagi dengan 15,7. Hasil bagi dari 1570 dengan 15,7 adalah 100 ya. Di sini masih R kuadrat atau R pangkat 2. Nah, yang ditanyakan adalah R. Supaya menjadi R, maka yang di ruas kanan ini kita akarkan. R sama dengan akar 100. Ingat di sini akar kuadrat ya. Nah, berapa itu akar 100? Ya, akar 100 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan panjang jari-jari tabung adalah 10 cm. Oke, mudah bukan?
Kita lanjutkan dengan contoh terakhir ya, contoh keempat, yaitu mengenai menghitung volume tabung. Ya, ini adalah soal penerapan ya, yang berkaitan dengan volume tabung. Sebuah tangki berbentuk tabung dengan jari-jari 21 cm. Berisi penuh dengan minyak setinggi 60 cm. Minyak akan dipindahkan ke dalam tabung-tabung kecil yang berjari-jari 3,5 cm dan tinggi 8 cm. Berapa banyak tabung kecil yang dibutuhkan untuk mengemas minyak tersebut? Kita jawab, kita rincikan dulu hal-hal yang diketahui dari soal ini. Iya, yang pertama jari-jari tangki ya, Ibu tulis saja seperti ini, R tangki sama dengan 21 cm. Kemudian tinggi tangki, T tangki sama dengan 60 cm. Nah, di sini 21 bisa dibagi 7 sehingga kita pakai nilai pi 22/7. Berikutnya lagi diketahui jari-jari tabung kecil sama dengan 3,5 cm dan tinggi tabung kecil sama dengan 8 cm. Nah, 3,5 ini bisa dibagi 7 sehingga nilai pi-nya juga kita pakai 22/7. Oke, inilah hal-hal yang diketahui ada pada soal. Berikutnya yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa banyak tabung kecil yang dibutuhkan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa volume minyak di dalam tangki. Yang kedua, kita akan menghitung berapa volume tabung kecilnya. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan membagi volume minyak dengan volume tangki. Oke, Ibu bahas satu persatu ya. Langkah yang pertama, volume minyak dalam tangki. Tangki berbentuk tabung, jadi kita gunakan rumus volume tabung, yaitu PR²T. Kemudian jari-jari tangki adalah 21. Di sini dikalikan dengan R², berarti kali 21 kali 21. Dikalikan lagi dengan T, tinggi tangki 60. 21 dibagi 7 itu adalah 3. 22 dikali 3 dikali 21 dikali 60. Didapatkan hasil 83.160 cm3. Nah, ini adalah volume minyak di dalam tangki. Oke, berikutnya kita akan hitung volume untuk satu tabung kecil. Sama ya, kita gunakan rumus volume tabung PR²T. Tinggal kita masukkan lagi keterangan, sudah ada di sini. Pi-nya 22/7 dikali R tabung kecil itu 3,5, jadi 3,5 dikalikan dengan 3,5. Tinggi tabung kecilnya adalah 8, jadi dikali 8. Oke, sekarang kita hitung. Nah, 3,5 dikali 8 hasilnya adalah 28. Dan berikutnya 28 ini bisa dibagi 7 ya. Hasilnya lagi adalah 4. Sehingga 22 dikali 3,5 dikali 4 hasilnya adalah 308 satuan volume cm3. Oke, kita sudah dapatkan volume minyak dan volume untuk satu tabung kecil. Maka langkah yang ketiga adalah kita akan menghitung banyak tabung kecil yang dibutuhkan. Dengan cara kita membagi volume minyak dengan volume tabung kecil. Nah, volume minyak adalah 83.160, kemudian volume tabung kecilnya adalah 308. Kita bagi dan didapatkan hasilnya adalah 270. Maka kesimpulannya adalah banyak tabung kecil yang dibutuhkan untuk mengemas minyak adalah 270 tabung kecil. Oke, itu dia contoh-contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung. Bisa dimengerti ya anak-anak? Demikianlah pembahasan pertama mengenai bangun ruang Ciselengkung, yaitu tabung. Pada video berikutnya, Ibu akan membahas mengenai kerucut. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.